Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. 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 Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sejarah matematika di Mesir. Topik pertama yang akan kami bahas yaitu letak geografis Mesir. Jadi, Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Mesir juga digolongkan sebagai negara maju di Afrika dengan luas wilayahnya sekitar 997.028 km persegi. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Jalur Gaza dan Israel di utara timur, dan Sudan di selatan. Negara Mesir ini dilintasi oleh sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Seperti yang kita ketahui teman-teman, Mesir adalah negara yang didominasi oleh gurun pasir, sehingga keberadaan Sungai Nil akan sebuah anugerah bagi bangsa Mesir, sehingga mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil. Peradaban bangsa Mesir sangat bergantung pada kesuburan Sungai Nil. Bangsa Mesir telah menetap di lembah Nil karena mereka bisa mengolah tanah dengan persediaan air yang telah diberikan oleh sungai. Dari peradaban di sekitar Sungai Nil inilah cabang matematika dilahirkan. Pada waktu itu, para pendeta melakukan pengukuran terhadap pasang surutnya Sungai Nil dan meramalkan timbulnya banjir. Selain itu, seorang raja Mesir yang bernama Sesostris membagi tanah kepada orang-orang Mesir yang sama luasnya dan berbentuk persegi panjang. Dari sini, bangsa Mesir menggunakan geometri dalam membagi tanah kepada masyarakat Mesir. Nah, dari sini kita sudah tahu teman-teman bahwa matematika di Mesir sudah ada sejak dulu. Teman-teman, apa sih awal mula dari berkembangnya matematika di Mesir ini? Nah, jadi teman-teman, perkembangan matematika di Mesir ini berawal dari pembangunan piramida. Bangsa Mesir kuno membangun piramida-piramida yang merupakan contoh yang paling kuat dari struktur matematika dengan menggunakan bentuk-bentuk segitiga. Bangunan batu yang sangat besar ini terdiri dari dinding-dinding segitiga miring yang diatur di atas permukaan tanah yang berbentuk segitiga. Nah, dari proses pembangunan piramida ini, bangsa Mesir kuno merumuskan perbandingan atau rasio dalam suatu tabel untuk memudahkan para pembuat piramida dalam menyesuaikan keempat sisi piramida dengan sudut kemiringan. Nah, tabel perbandingan ini berisi perbandingan trigonometris yang masih bermanfaat hingga saat ini. Bangsa Mesir kuno telah mengenal tulisan dan sistem bilangan. Biasanya tulisan ini ditemukan pada sebuah batu dan dikenal dengan sistem. Hieroglif merupakan sistem bilangan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan hieroglif berbentuk gambar-gambar kecil yang menyatakan sebuah kata. Sistem hieroglif ini telah digunakan oleh bangsa Mesir kuno sejak sekitar tahun 2850 sebelum Masehi. Selain itu, bangsa Mesir kuno juga sudah mengenal bilangan pecahan meskipun hanya terbatas pada pecahan satuan, yaitu pecahan dalam bentuk 1/n, di mana n adalah bilangan bulat. Simbol yang digunakan menyerupai gambar mulut yang berarti bagian dan diletakkan di atas bilangan penyebutnya. Berikut ini adalah contoh penulisan bilangan pecahan dalam sistem hieroglif. Tetapi teman-teman, setelah sekian lama digunakan sistem hieroglif, kemudian dikembangkan menjadi sistem yang lebih sederhana, yang dikenal dengan sistem hieraktik. Sistem hieraktik mulai digunakan ketika bangsa Mesir kuno mulai menggunakan daun papirus untuk menulis, yaitu sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Dalam sistem bilangan bangsa Mesir kuno, operasi-operasi aljabar seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian juga sudah dapat diaplikasikan. Kemudian topik terakhir adalah peninggalan bangsa Mesir. Ditemukannya sistem bilangan di Mesir kuno didasarkan pada penemuan naskah matematika. Naskah matematika di Mesir adalah para ilmuwan mereka mengatakan bahwa penemuan pertama naskah matematika yang dimiliki
orang Mesir kuno berupa papirus. Papirus adalah sebuah alat tulis sederhana yang menyerupai kertas. Ada banyak papirus, namun beberapa yang berhubung dengan matematika adalah papirus ring dan papirus Moskow. Papirus ring berasal dari masa keluarga kerajaan Mesir kuno ke-12. Nah, papirus ring berasal dari masa pemerintahan Fir'aun yang dimana pada saat itu dikenal dinasti Hyksos tahun 1650. Sebelum Masehi, naskah ini disalin oleh Agnes, seorang penulis matematika Mesir kuno yang tertua, sehingga terkadang disebut dengan Papirus Agnes berdasarkan penulisannya. Papirus ring memiliki tinggi 33 cm dan terdiri dari sejumlah bagian yang seluruhnya berukuran panjang 5 meter. Papirus ini mulai diterjemahkan bagian matematikanya pada akhir abad ke-19. Papirus ring terbentuk lembaran yang berisi instruksi untuk pelajaran matematika dan geometri. Selain itu, papirus ring sering juga memberikan rumus-rumus luas dan cara-cara perkalian, pembagian dan pengerjaan operasi hitung. Naskah ini juga menjadi bukti bagi pengetahuan matematika lainnya, termasuk bilangan komposit dan bilangan prima. Naskah matematika terkenal lainnya adalah Papirus Moskow. Penemuan Papirus Moskow menunjukkan perkembangan tulisan Mesir kuno yang ditemukan pada tahun 1890 di Nekropolis oleh Golaysev, seorang ahli filologi di Universitas Kairo. Sepeninggalan Golaysev, papirus ini dibawa ke Rusia dan disimpan di Museum Moskow. Dan berdasarkan materi yang lebih tua, kemungkinan berasal dari dinasti ke-12 Mesir, yakni sekitar tahun 1850 sebelum Masehi. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. See you the next video.